Kita lanjutkan kuliah fisika komputasi. Kali ini kita akan membahas tentang interpolasi dengan polinomial Newton. Interpolasi adalah memperkirakan nilai suatu fungsi berdasarkan sekumpulan data hasil sampling atau eksperimen. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Ini suatu fungsi X untuk X1 nilainya 0, X4 nilainya 1,386294, demikian seterusnya. Kemudian kita diminta menentukan nilai fungsi X sama dengan 2. Kita tinjau kalau ini merupakan fungsi polinomial order n, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini bisa kita perinci menjadi untuk order 1, berarti pangkat 1 ini linear, fungsi X sama dengan A0 ditambah A1X. Kemudian kalau order 2, kuadratik, fungsi X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2. Demikian juga kalau order 3, berarti fungsi X pangkat 3 atau fungsi kubik. Ini adalah fungsi polinomial biasa. Berikutnya adalah kalau kita tinjau sebagai fungsi polinomial Newton, maka penulisannya adalah seperti ini. Jadi kalau order 1, Px sama dengan B0 ditambah B1 kali X min X0. Demikian seterusnya untuk order 2 dan order 3. Ini adalah cara penulisan dengan polinomial Newton. Berikut menunjukkan tabel perbedaan penulisan antara polinomial biasa dengan polinomial Newton. Jadi kita perhatikan fungsi 1x sama dengan A0 ditambah A1x, ini adalah polinomial biasa. Kemudian untuk polinomial Newton dilambangkan sebagai P1x, B0 ditambah B1 dikali X min X0. Demikian selanjutnya. Berarti di dalam polinomial biasa, variabelnya adalah A0, A1, A2, sampai AN. Sedangkan untuk di polinomial Newton, B0, B1, B2, sampai Bn, sampai order yang ke N. Sekarang misalkan contoh persoalan, kita lanjutkan ini. Kita diminta cari nilai fungsi X sama dengan 2 dengan metode interpolasi polinomial dan hitung kesalahan relatifnya. Kita tahu bahwa ini contoh ini merupakan fungsi X sama dengan ln X. Jadi kita bisa dapatkan true value dari ln 2. Itu adalah true value-nya, sehingga kita bisa menghitung kesalahan relatifnya. Sekarang misalkan kita kerjakan dengan interpolasi polinomial biasa order 1. Dengan order 1 linear berarti kita butuh 2 data. Nah, maka data yang kita pakai adalah data X nilai 1 dan 4 karena kita yang mau kita cari adalah X sama dengan 2. Jadi harus diapit oleh 2 buah data ini. Jadi ini merupakan fungsi garis, fungsi linear. Jadi nilai X sama dengan 2 kurang lebih berada di sini. Maka ini kita mencari fungsi garisnya. Jadi untuk order 1 linear, kita tahu bahwa polinomialnya adalah A0 ditambah A1X. Kemudian kita masukkan data yang diberikan dari tabel itu. Kalau X sama dengan 1, maka kita dapatkan 0 sama dengan A0 ditambah A1. Kemudian kita masukkan untuk fungsi X1, yaitu X-nya 4, maka kita dapatkan
bahwa 1,38294 sama dengan A0 ditambah A1 dikali 4. Jadi kita punya dua buah persamaan dengan dua buah variabel yang tidak diketahui, yaitu A0 dan A1. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara solusi persamaan linear mencari nilai A0 dan A1. Setelah kita dapatkan A0 dan A1, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi di sini. Kemudian kita mencari nilai yang diminta, yaitu fungsi X sama dengan 2. Kita dapatkan berapa? Coba ini dikerjakan, dapat berapa? Kemudian kita cari kesalahan relatifnya. Kesalahan relatifnya ini adalah gunakan dengan true value, karena kita sudah diberitahu tadi bahwa fungsi X itu adalah fungsi len. Ya. Coba dilanjutkan ini, diisi datanya. Nah, terus bagaimana dengan penyelesaian dengan polinomial Newton? Ya, bagaimana kalau kita selesaikan order 1 linear dengan polinomial Newton? Jadi, tetap ini adalah butuh dua data, karena ini adalah persamaan order 1 linear, maka kita mencari persamaan garis yang melalui X0, dan melalui X1, Y1. Maka persamaan garisnya bisa ditulis seperti ini. Maka kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Maka ini kita lihat bahwa ini adalah bentuk umum dari polinomial Newton, di mana ini adalah B0, kemudian ini adalah B1. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan hasilnya adalah bahwa fungsi X sama dengan 2 adalah nilainya 0,4620981. Dan kita hitung kesalahan relatifnya adalah 33,3%. Jadi, kalau kita lihat bahwa untuk order 1 linear, ini adalah penulisan dengan polinomial Newton, di mana ini merupakan X0 itu merupakan B0, kemudian B1-nya merupakan dari sini, dan kita bandingkan dengan polinomial biasa. Nah, polinomial biasa, tadi kita mencari A0 dan A1 menggunakan pendekatan solusi persamaan linear. Sekarang kalau kita tinjau, ini order 2. Order 2, persamaan kuadratik, kita butuh 3 data. Maka yang kita pilih adalah data berikut. Ini adalah persamaan order 2. Kalau kita kerjakan dengan cara polinomial biasa, maka kita ingat, polinomial biasa order 2 bentuknya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Kemudian kita masukkan data yang kita miliki dari tabel berikut, maka kita peroleh seperti ini. Jadi kita mempunyai 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel yang harus kita cari, yaitu A0, A1, A2. Dan ini seperti yang tadi kita kerjakan dengan solusi persamaan linear untuk mencari A0, A1, dan A2. Setelah diperoleh, maka ini kita masukkan A1, A2, A0, A1, A2-nya ke dalam persamaan ini. Kemudian kita masukkan X-nya sama dengan 2 untuk nilai yang kita cari. Maka kita akan peroleh fungsinya sebesar berapa ini, coba kalian kerjakan ya. Dan kemudian kesalahan relatifnya berapa. Kita bandingkan dengan kalau kita menganggap sebagai order 1 tadi. Oke, kerjakan ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini kita kerjakan order 2 kuadratik dengan polinomial Newton. Maka dengan polinomial Newton, kita butuh 3 data juga, kemudian kita masukkan di dalam bentuk umum polinomial Newton order 2. Ingat, bentuk umumnya seperti ini. Kemudian bentuk umum ini kita tulis ulang menjadi seperti ini. Kita tulis ulang menjadi seperti ini, dan kemudian kita coba tulis lagi menjadi seperti ini. Maka kita lihat, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke. Dari sini kemudian
kita lihat bahwa bentuk ini merupakan seperti halnya dengan polinomial order 2 biasa, di mana ini adalah A0-nya, kemudian di sini adalah A1-nya, kemudian di sini adalah A2-nya. Jadi sebenarnya polinomial Newton itu adalah penulisan cara lain dari polinomial biasa. Oke, nah sekarang kita cari nilai-nilainya. Kita tahu bahwa B0 itu adalah untuk X sama dengan X0. Jadi pada saat kita masukkan X sama dengan X0 ini, kita masukkan ke sini, maka ini akan menghasilkan 0. Ini akan menghasilkan 0. Jadi B0 sama dengan X0 ya. B0 sama dengan X0. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk mencari B1, kita misalkan X sama dengan X1. Jadi kalau kita misalkan X sama dengan X1, maka di sini ini sama dengan 0 kan. Kalau X sama dengan X1 ini sama dengan 0. Jadi kita dapatkan B1 adalah, kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk mencari B2, kita substitusikan nilai B0 dan B1 yang sudah kita dapatkan dan kita masukkan X sama dengan 2 ini ke dalam persamaan ini. Ini udah kita substitusikan tadi nilai-nilai B0 dan B1. Kemudian kita anggap bahwa X-nya sama dengan X2 ini. Lihat, ini kita anggap X-nya sama dengan X2. Kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan B2 sama dengan bentuknya seperti ini. Oke, nanti diisi angka-angka yang sudah menurut tabel tadi, maka kita dapatkan bahwa bentuknya menjadi seperti ini. Ingat, B0 adalah fungsi X0, ini tadi. Kemudian B1 adalah ini. Kemudian B2 adalah ini. Kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang dari tabel tadi, tabel data yang diberikan. Maka, kembali ke soalnya, maka kita bisa dapatkan nilai fungsi X sama dengan 2 jadi berapa ini. Coba diteruskan ya. Dan kesalahan relatifnya jadi berapa. Nah, coba kalian bandingkan antara order 1 tadi, kemudian dengan order 2 ini, hasilnya seperti apa. Nah, tugas pertama, coba cari nilai fungsi X sama dengan 2, gunakan metode interpolasi polinomial biasa order 3, jadi polinomial biasa order 3 dan polinomial Newton order 3 ya, coba dikerjakan. Hitung juga kesalahan relatifnya, bandingkan hasilnya. Jadi untuk mengerjakan tugas tadi order 3 kubik butuh 4 data seperti ini. Kemudian kita mencari nilai dari B0, B1, B2, dan B3. Seperti itu. Nah, ini sebagai mengingat kembali bahwa bentuk fungsi polinomial biasa dan fungsi polinomial Newton. Oke, ingat bahwa B0 adalah fungsi X0 ini, kemudian ini tadi B1 sudah kita hitung, B2. Nah, coba kalian teruskan bagaimana mencari B3 dan mencari B4. Oke. Nah, sebagai tugas kedua, ini diambil dari buku Capra, problem 18, nomor 28. Jadi, ini chapter 18 ya. Coba kalian kerjakan ini sebagai tugas keduanya. Coba gunakan interpolasi polinomial Newton, kita pakai semua data. Berarti kalau kita pakai semua data, ini ordernya berapa? Kita lihat ini jumlah datanya ada 6, berarti polinomialnya order 5. Jadi
kita mencari dengan P5X ya, P5X. Berarti kita akan mencari B0 sampai B5. Coba dikerjakan. Ini sudah diberi catatan bahwa nilai aslinya adalah nilainya ini. Berarti kita bisa menghitung kesalahan relatifnya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti dikumpulkan pada saat kita kuliah. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat. Yes!